Oke, sidang jemaat yang di lantai 1 juga jemaat atau hamba Tuhan yang mengikuti live streaming dan siaran tunda. Sekali lagi selamat memasuki bulan yang baru dan shalom untuk kita semuanya. Pada minggu yang lalu masih hangat di dalam berita-berita terkini, ada di sebelah belakang saya ini, di layar ini saudara-saudara bisa lihat bahwa sangat ramai sekali yang namanya sesuatu yang gratisan, sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, suatu anugerah yang diberikan dengan tanpa bayar, biasanya memang kurang dihargai, biasanya kurang diperhatikan, dan biasanya dianggap murahan. Sehingga kejadian ini adalah warga negara Indonesia yang ada di benua Eropa, di Inggris. Suatu saat dia tampil, orang ini media sosialnya cukup rame. Begitu bangganya dia berkata, saya bangga anak saya mendapat warga negara Inggris dengan begini, bagus negara ini, begini dan begitu. Dan cukup hanya saya sajalah yang jadi warga negara Indonesia. Artinya apa? Negara Indonesia tidak bagus. Yang bagus itu negara lain di mana dia tinggal. Namanya netizen, tidak mau terima begitu saja. Diperiksa ini orang, dicek latar belakangnya, dilihat. Ternyata orang ini adalah keluarga yang disekolahkan oleh pemerintah ke Inggris, beasiswa, dibiayai oleh pajak negara termasuk pajak kalian itu. Makannya, minumnya, mohon maaf, ke toiletnya semua dibiayai oleh negara. Dan setelah mereka berhasil, bukannya pulang ke Indonesia sesuai dengan perjanjian, malah tinggal di sana, nyaman di sana, dan yang lebih menyedihkan, setelah sukses dan berhasil, mengatakan bahwa negaranya di Indonesia tidak lebih baik dari negara lain. Ini yang disebut dengan tidak menghargai anugerah, tidak menghargai kasih karunia, menganggap rendah kebaikan yang pernah diterima, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diterima, dan sekarang malah berbalik menjelek-jelekkan Tuhan. Berbalik meninggalkan Tuhan. Ciri khas yang seperti ini bukan hanya ada dalam kehidupan dunia ini, sekuler, tetapi juga ada di dalam kehidupan bergereja. Di dalam kekristenan juga ini banyak terjadi. Waktu kita susah, waktu kita di dalam kegelapan, waktu kita masih berada di dalam neraka, harusnya masuk neraka, diambil oleh Tuhan dengan anugerahnya yang besar, diselamatkannya kita dengan cuma-cuma tanpa bayar, gratis. Dan ketika kita sudah menikmati anugerah itu, kita sudah senang menjadi anak Tuhan, pada suatu saat kita lupa diri. Kenapa? Kita tidak menghargai, kita merasa bahwa anugerah itu gratisan. Sesuatu yang gratisan itu sering dianggap sebagai sesuatu yang murahan. Padahal kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Amin jemaat. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Anugerah Allah di dalam tanggung jawab. Anugerah Allah dalam iman yang bertanggung jawab. Semuanya bisa mengulangi judul khotbah saya ini. Anugerah Allah dalam iman yang bertanggung jawab. 2 ya. Allah dalam iman yang bertanggung jawab. Kita membaca dalam Matius 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Kalau Tuhan izinkan waktunya sampai ayat 20, 21, tapi kita baca dulu saja ayat yang ke-11 sampai 13. Matius 13 seperti nats minggu lalu. Ayat 11 sampai 13 saya baca 11, jemaat 12. Ayat 13 bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka
Tidak, jemaat. Semuanya, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kita aminkan untuk firman Allah. Amin. Yesus memulai serangkaian khotbahnya dalam bentuk perumpamaan. Itu mulai pasal 13 itu. Dia memulai serangkaian khotbah pemberitaan firman Allah dengan sebuah informasi yang sangat penting sekali tentang apa itu pemberian, apa itu kasih karunia. Ternyata Yesus mengatakan bahwa kepadamu diberikan karunia mengenai pemahaman tentang kerajaan surga. Nah, informasi ini sangat penting kepada jemaat yang ada di Sedati maupun jemaat di seluruh dunia. Bahwa ternyata anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu mengandung semacam ada rahasia-rahasia yang harus dipelajari. Ini ya, ternyata anugerah yang dimaksudkan, yang diberikan oleh Allah ini, dia mengandung sebuah rahasia yang harus dipecahkan sebenarnya. Sebuah rahasia yang misteri yang tidak ada orang yang tahu. Tapi uniknya rahasia itu diberitahukan kepada murid-muridnya. Yesus menjelaskan setelah dia berkhotbah tentang perumpamaan, lalu murid-muridnya kebingungan. Guru, mengapa kamu memberikan perumpamaan? Lalu Yesus menjawab, kepada mereka aku berikan perumpamaan, tetapi kepada kamu aku berikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Amin jemaat. Ternyata anugerah itu adalah sebuah pemberian, bukan sebuah pencapaian. Ternyata untuk mengetahui kerajaan surga itu adalah sebuah anugerah pemberian dari Tuhan. Bukan sebuah hasil yang kita capai. Oh puji Tuhan, aku berhasil mencapai pengertian tentang firman Tuhan. Maka kamu nanti akan menganggap, oh ternyata anugerah itu bisa diukur. Ternyata anugerah itu bisa dicapai, itu adalah hasil upayaku. Tetapi Yesus mengatakan, kepadamu diberikan, kepadamu dianugerahkan secara cuma-cuma. Gratis, tanpa potongan harga, diberikan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menggapainya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui rahasia kerajaan surga. Saudara tahu, kebetulan saya suka sejarah dan arkeologi. Saudara tahu sampai saat ini, satu fakultas khusus antropologi, geografi, sejarah, dan kepurbakalaan itu ada khusus fakultasnya untuk mempelajari apa? Rahasia-rahasia kerajaan-kerajaan di masa lalu. Kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Medang, kerajaan yang ada di Sidoarjo, kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan dibongkar, dikais-kais, bekas-bekas reruntuhan untuk apa? Mengungkap rahasia. Di mana sih? Sampai hari ini masih bingung. Letak persis istana kerajaan Mojopahit itu di mana sih? Di Trowulan, di Mojokerto itu di sebelah mana sih? Terus dikais-kais sampai hari ini. Ketemu batu, dilihat-lihat ada tanggalnya enggak? Dicari-cari untuk apa? Memecahkan sebuah rahasia yang besar. Padahal kerajaannya sudah punah loh. Kerajaan Sriwijaya sudah enggak ada. Kerajaan Mojopahit sudah enggak ada. Kerajaan Singosari sudah enggak ada. Tetapi sampai hari ini ada orang kuliah khusus untuk ngais-ngais itu.
arkeologi itu. Sampai hari ini. Dan kerajaan yang mereka sedang ungkapkan itu sudah punah. Tetapi puji Tuhan, kerajaan yang diungkapkan oleh Allah untuk kita ketahui ini adalah kerajaan yang dulu telah ada, sekarang sedang berjalan dan akan tetap ada di dalam kekekalan selama-lamanya. Amin jemaat. Dan itu diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita sebagai sebuah pemberian yang gratis. Hati saya bersuka cita berbicara ini kepada saudara. Ayat yang ke-12 tolong dibacakan sekali lagi. Jemaat perhatikan nats ini. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, Ya. kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, inilah sifat dari rahasia kerajaan yang sedang kita periksa ini. Sifatnya itu adalah, dikatakan dalam nats ini, bahwa kepada siapa yang mempunyai, terus apa? Apapun juga yang ada padanya, Kepada yang mempunyai, akan diberikan berlimpah-limpah, tetapi kepada yang tidak mempunyai, terus akan diambil daripadanya. Inilah rahasia yang berbeda dengan rahasia yang ada di dunia ini. Kalau rahasia di dunia ini menggunakan hitung-hitungan matematika namanya. Tambah-tambah, terus apa lagi? Pengurangan dan perkalian. Tetapi khusus untuk memahami kerajaan ini, dikatakan oleh Yesus, kepada siapa yang sudah punya bukan ditambahkan, tetapi dikalikan supaya melimpah. Tetapi kepada siapa yang tidak punya bukan dikasih. Harusnya kan yang tidak punya dikasih dong. Tetapi kepada siapa yang tidak punya, malah apapun yang kamu bilang ada padamu akan diambil. Wow, hati saya bersyukur sekali. Ini tidak ada di dunia ini. Ternyata Tuhan meminta sikap bangga kita menerima kasih karunia ini. Tuhan menginginkan supaya kita bisa menghargai betapa besarnya kasih karunia ini. Saya ulangi sekali lagi, ternyata perumpamaan yang sedang disampaikan oleh Yesus ini nanti dilanjutkan tentang apa? Tentang mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Oh, saya katakan, ternyata mendengarkan firman Tuhan itulah anugerah itu. Rahasia untuk mengetahui kerajaan surga itu kamu tidak perlu menjadi sarjana teologi seperti saya. Untuk mengetahui kerajaan itu kamu tidak perlu jadi arkeolog yang pergi ke Yerusalem melihat-lihat bekas kaki Yesus dulu di Danau Tiberias itu yang mana. Tidak perlu seperti orang di sebelah sana, sendalnya pun dikumpul, rambutnya pun kita tidak perlu itu. Tidak perlu. Yang Tuhan minta kepada kita adalah rasa syukur. Sehingga apapun yang harusnya dilakukan orang untuk mencari kerajaan itu, kamu tidak perlu lakukan. Kamu cukup, apa jemaat? Mendengar. Wow, luar biasa. Barang siapa mendengar firman Allah dan mengerti, kepadanya akan diberitahukan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Hati saya sangat sedih ketika melihat kursi saudara-saudara tidak ada di situ. Hati saya sangat-sangat sedih ketika saya melihat pada hari yang terhormat untuk dirimu ini. Pada hari Sabat seperti ini, pada hari Minggu seperti ini. Itu adalah privilege. Itu adalah kehormatan yang sangat-sangat terhormat untukmu. Untukmu. Jemaat perhatikan. Tapi sayang disayang, kamu menganggap anugerah mendengar firman itu sebagai sesuatu yang bukan hanya kurang penting, tapi tidak penting. Sayang sekali.
Bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui kerajaan Allah? Jangankan kerajaan Allah, mengenai manajemen kehidupan ini pun nanti kamu akan bingung ngatur uang, ngatur makan minum, bagaimana berpacaran kamu akan bingung, bagaimana mengatur pernikahan akan bingung. Jangankan kerajaan Allah, di dunia ini pun kamu akan kebingungan, terus muter seperti lingkaran setan. Karena apa? Kamu tidak pernah menghargai kehormatan. Saya ulangi, saya pakai kalimat ini. Privilege, kehormatan yang khusus yang diberikan Tuhan kepada murid-murid adalah mendengar dengan baik. Jemaat perhatikan, pada ayat 11, 12, 13 itu Yesus sedang berkhotbah. Dia bilang kepada murid-muridnya, kepada mereka tidak diberikan karunia. Orang banyak, ayat 1. Minggu lalu sudah saya khotbahkan, silakan lihat lagi YouTube-nya. Kepada mereka tidak diberikan karunia itu, Petrus. Tetapi kepada kamu yang 12, diberikan karunia itu untuk mengetahui kerajaan Allah. Mereka yang datang mengikut aku untuk cari makan. Cari makan saja mereka bingung kan? Apalagi menemukan kerajaan Allah yang rahasia itu. Mereka akan begitu terus. Akan kebingungan terus, tapi kamu setiap hari modalmu adalah telinga. Saya mau tanya, siapa di sini yang gak punya telinga? Untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah itu, gak perlu modal 100 juta harus kuliah PhD. Untuk mengetahui kerajaan Allah itu tidak perlu modal ekonomi yang besar. Di gereja ini siapapun boleh masuk. Di setiap gereja-gereja Tuhan tidak ada tulisan khusus orang berdasi, tidak ada. Barang siapa yang punya telinga, silahkan mendengar. Amin. Cukup bermodal telinga saja. Oh, Allah itu baik sekali. Karena dia tidak menggunakan standar yang sangat tinggi untuk membuka rahasia itu. Dia ciptakan semua manusia punya telinga. Bagi mereka yang tuli, dia bisa, ada gereja yang bisa membantu menggunakan huruf, menggunakan apa ini namanya? Bahasa isyarat. Yang buta dia bisa menggunakan braille, huruf khusus, dan lain sebagainya. Tetapi sayang, kehormatan yang diberikan Tuhan tidak kita gunakan. Saya ulangi kalimat ini. Kalian adalah orang-orang terhormat di hadapan Allah. Amin. Kalian adalah dan saya adalah orang-orang yang begitu mahal dan berharga. Dia berikan satu kesempatan untuk bisa mengetahui rahasia hati Allah. Tapi kita tidak gunakan kesempatan itu. Sayang sekali kursi itu kosong. Sayang sekali orang-orang yang sudah datang memenuhi kursi. Tapi hatinya kosong. Dia tidak mengerti firman Allah. Yesus katakan, mereka itu bagaikan 3 jenis tanah ini. Bagaikan tanah yang di pinggir jalan, bagaikan tanah yang berbatu-batu, dan bagaikan tanah yang dipenuhi semak dan duri. Tetapi kepada kamu yang 12, aku berikan rahasia tentang kerajaan surga. Modalnya hanya 0. Modalnya apa yang kamu punya? Modalnya memberi telingamu mendengarkan firman Allah dengan baik. Karena apa? Karena akan datang waktunya orang tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan kita di sini mendapat anugerah yang luar biasa. Ayat 11. Ayat yang ke-11. Jawab Yesus, Ya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, puji Tuhan. tetapi kepada mereka tidak. Oh, luar biasa. Sayang sekali kalau ada jemaat pada hari Sabat seperti ini, apalagi awal bulan lagi, tapi tidak datang beribadah. Kamu akan bingung mengenai kerajaan dunia ini, pun akan kebingungan kita. Saudara, tadi malam Israel dan Amerika sudah resmi menyerang menyerang Iran. Dan barusan tadi pagi subuh saya melihat berita, isunya
pimpinan tertinggi Iran sudah dieksekusi, dibom, dan dinyatakan meninggal. Saya belum update hari ini. Artinya apa? Dunia ini sedang sulit mendengar firman, saudara. Orang tidak bisa ke gereja di Palestina sana, karena bom di mana-mana. Saudara tahu, kalau betul-betul terus meningkat keadaannya, ini bisa menciptakan potensi perang dunia ketiga. Kita akan mencari tempat di mana mendengarkan khotbah. Kita akan mencari tempat yang nyaman untuk bisa mendengarkan firman Allah. Dan itu tidak akan kita temukan pada suatu saat. Persis waktu zaman gereja mula-mula, ketika Yesus sudah disalib, gereja ketakutan, bersembunyi di bawah-bawah kolong-kolong tanah, di tempat-tempat jalur-jalur tikus, mereka beribadah di kuburan-kuburan bawah tanah. Betapa rindunya mereka mendengarkan firman. Sayang sekali, saya katakan sayang sekali, kalau ada gereja di Indonesia nyaman, tidak ada gangguan. Dari tadi kita teriak-teriak 3 lagu loh. Keras banget itu. Ini sampai ke satpam sana loh suara sini. Iya bener. Gak ada yang mengganggu kan? Biarin aja orang-orang itu. Ya mungkin mereka itu lagi stres, nyanyi-nyanyi di situ, dibiarin kita. Padahal kita sedang memuji itu, kita nyaman di sini. Tapi sayang, kita tidak datang. Saya ingatkan kepada diri saya, keluarga saya dan jemaat. Jadikan hari Minggu, jadikan saat-saat mendengarkan firman Tuhan itu sebagai kehormatan bagimu. Oke, amin. Saya sebutkan pada hari Minggu kemarin, bahkan suami atau istri pun tolong jangan mengganggu. Karena aku sedang menerima satu rahasia kehidupan dari firman Allah. Tolong jangan diganggu. Sampai segitunya. Kalau bisa, kalau kita pas ngantuk gitu, ambil korek api ganjel di sini. Tapi belum pernah ada yang sampai ganjel ya. Kalau saya dulu masih remaja-remaja seperti mereka ini sekolah Alkitab ya. Saking saya takutnya, pendeta saya kan ngeri juga dia menakut-nakuti. Barang siapa yang ngantuk dengar firman Tuhan, ada roh najis. Wih, takut saya. Pendeta saya dulu nakut-nakuti. Wih, saya enggak mau najis. Jadi ketika mata saya udah gini, ya udah mulai kayak apa gitu ya, kayak bergerak-gerak gitu. Itu paha saya itu penuh bekas apa? Cubitan, sampai luka-luka loh. Anak remaja muda itu loh, sampai kayak gitu. Saya cubiti paha saya itu, wah, sampai merah telinga saya. Supaya saya enggak loh ini kesaksian benar. Kalian bisa tanya teman-teman saya pendeta dulu satu angkatan, dia pasti tahu. Teman-teman di sebelah saya mencatat memang, tapi tulisan itu sudah ada Gunung Kelut, Gunung Galunggung, turun lagi, huruf itu turun. Ditahan matanya tapi turun. Saya bilang, wih udah kau coreti buku. Turun naik, mungkin masih ada ini yang 4 orang mahasiswa ini. Apalagi guru kurang menarik ngajarnya, sudah. Kalau saya enggak mau pergi ke toilet, enggak mau, saya cubiti pak saya. Tuhan saya enggak mau ketinggalan. Tuhan enggak mau ketinggalan. Sampai segitunya. Kita upayakan jangan sampai kita kehilangan satu patah kata firman Allah. Karena kita tahu firman itu berkuasa menolong hidup kita. Yesus mengatakan, kepada siapa mempunyai malah ditambah. Kepada siapa tidak punya malah diambil. Saya ulangi ya. Kepada siapa yang mempunyai ditambahkan, kepada siapa yang tidak punya akan malah diambil daripadanya. Saya mau tanya, apa yang kita punya? Halo jemaat, kuis. Yang bisa menjawab 50 gope. 50 rupiah. Nanti motivasimu dengan firman uang lagi. Halo jemaat, katanya yang punya akan ditambahkan, melimpah, yang tidak punya akan diambil. Apa yang kita punya? Hah? Anugerah, iman, kasih Tuhan, apalagi? Hati, apalagi? Semua benar, tapi yang tepat adalah ini.
firman Tuhan. Benih yang tadi. Kepada siapa yang memilikinya? Firman Tuhan yang engkau ketahui, yang engkau pahami pada hari Minggu yang lalu. Kepadamu akan ditambah hari ini. Amin. Tetapi bagi dia yang tidak punya apa-apa, yang minggu lalu dia sudah tidak tahu, tidak paham. Itulah yang membuat engkau, nikahmu tambah kacau setiap hari. Sukacita dalam pernikahanmu diambil. Sukacita di masa mudamu diambil. Ini penting jemaat. Itu sebabnya dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 selalu dikatakan, ucapkan berulang-ulang, perkatakan berulang-ulang. Hai orang tua, ngomong berulang-ulang kepada anakmu saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia makan, saat dia berjalan. Kalau dulu ada mobil pasti dibilang saat di mobil juga. Dimanapun. Karena apa? Kita orangnya pelupa. Kita orangnya suka lupa, makanya diulang-ulang. Sekarang ini teknologinya sudah canggih. Saya dorong sekali lagi. Saya melihat belum ada peningkatan view di YouTube kita. Jangan pernah sungkan-sungkan untuk mendengarkan ulang firman itu. Bisa saja karena dengar secara live seperti ini, saudara gagal paham atau kurang paham. Dengarkan lagi, dengarkan sekali lagi. Gak usah di-subscribe. Gak apa-apa. Tapi dengarkan ulang lagi supaya apa? Barang siapa yang punya, kepadanya akan ditambahkan. Tidak perlu modal awal, tidak perlu kamu nabung deposito, baru ditambah-tambahkan, tidak perlu. Cukup punya telinga. Cukup mendengar. Pada minggu lalu saya bahkan bikin di sini syarat-syarat untuk bisa mengerti apa yang kita dengar. Saya sampai bikin di sini ada beberapa. Salah satunya apa jemaat? Fokus. Cara supaya bisa mendengar sampai mengerti harus fokus. Jauhkan segala gangguan. Saya pengen di gereja kita ini setiap firman Allah jarum jatuh kedengaran. Amin. Loh, ada amin dah. Saking semangatnya saya melakukan firman ini, saya pengen setiap mendengar firman semua tenang. Tertidurlah. Jangan tertidur. Semua tenang, jangan berisik. Nanti aja lihat Shopee-mu itu. Gak usah lihat-lihat handphonenya Shopee, gak usah. Tenang, fokus. Karena apa? Ini penting. Jangan sampai Januari berjalan, Maret sudah masuk, nanti sampai Natal bulan 12, hidupmu begitu-begitu saja. Jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak bisa bekerja merubah hidupmu. Saya sudah sebutkan judulnya tadi. Anugerah ini membutuhkan tanggung jawab. Membutuhkan tanggung jawab. Perlu effort. Perlu keseriusan. Saya tahu mendengar itu bukan sesuatu yang gampang. Seni mendengar. The art of listening itu tidak gampang saudara. Tapi ternyata rahasia kehidupan itu dimulai dari cara mendengar. Saya sering bilang sama istri saya, banyak anak-anak mahasiswa saya atau calon hamba-hamba Tuhan itu rugi. Kenapa? Padahal saya setiap bicara, kata-kata saya itu selalu saya pilihkan. Oleh Tuhan tentunya. Selalu saya pilihkan. Dan istri saya mulai belajar itu. Setiap saya mulai bicara kepada dia, perhatikan kata per kata. Karena belum tentu saya ulangin. Dan saya mengucapkannya itu bukan asal ngomong seperti orang ngomong. Tidak. Saya berdoa, saya memikirkan, memilihkan kata yang tepat. Kalau tidak kau lakukan ya rugi. Sama dengan firman Allah ini. Kita belajar dari sini. Perhatikan cara kamu mendengar. Sebab kalau kamu berhasil dengan cara mendengarmu yang baik, kamu akan berhasil dalam seluruh hidupmu. Ada banyak lagi rahasia kerajaan surga yang belum diungkapkan dan masih akan diungkapkan dalam hidup kita sidang jemaat ini.
Kalau rahasia kerajaan surga saja diungkapkan kepada kita. Saya ulangi. Kalau rahasia kerajaan surga saja yang tidak bisa dibeli, yang tidak pernah punah seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Medang, kerajaan yang lain. Kalau kerajaan surga saja diungkapkan rahasianya kepada kita, saya katakan dalam nama Yesus, apalagi rahasia kerajaan kehidupan di dunia ini. Rahasia apa? Masa depan. Rahasia jodoh. Rahasia pernikahan. Rahasia mencari pekerjaan. Rahasia di perkuliahan. Kecil. Masalahnya kita kurang tertarik dengan rahasia ini. Kalau bagi saya, begitu saya mendapatkan ungkapan rahasia firman Allah, rahasia kehidupan itu kecil. Itu sebabnya kualitas orang Kristen itu jauh lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan saya berani berkata, kualitas cara berpikir orang Kristen lebih hebat dari menteri-menteri, dari presiden-presiden yang ada itu. Amin enggak? Sungguhan, mereka itu mikirnya korupsi tok. Poligami tok. Kita enggak. Yang kita pikirkan apa? Bagaimana membawa keluargaku ke surga. Kalau mereka membawa keluargaku ke penjara. Iya. Jangan keren-kerenan itu mereka diwawancarai gini, kita juga bisa kok. Cuma kita nggak ada kesempatan untuk ke situ. Tapi kualitas hidup kita itu lebih tinggi dari mereka. Siapa kamu idolakan artis? King Jong Pek? Kamu lebih hebat dari dia. Besok dia bunuh diri kok. Iya, matinya bunuh diri dia. Yang kau bangga-banggakan itu. Seringkali orang Kristen itu tidak percaya diri. Rahasia pernikahan, pendeta-pendeta, calon hamba-hamba Tuhan kecil. Kamu gak perlu jadi PhD kok. Kalau kamu membuka hati dan pikiranmu untuk mengetahui rahasia-rahasia di dalam kerajaan Allah lewat firman Allah ini. Masalah tata layanan kehidupan ini kecil. Perkara ekonomi itu bukan perkara yang besar, saudara. Sungguhan. Pak Pendeta nggak punya masalah ekonomi. Nggak kuceritakan lagi. Kulihat foto-foto kami, istriku menggendong anak saya barusan ini, menggendong anak bungsu saya waktu kami di blok Hasana itu, menangis saya lagi. Kok bisa kami lalui itu ya? Kok bisa? Saya melihat sebuah rahasia kehidupan, betapa kuatnya saya ya. Saya baru tahu, orang selemah ini kurus sekali, saudara. Kurus sekali sambil menggendong anak kami siap-siap untuk operasi. Istri saya cerita lagi di mobil. Setiap kali saya mengingat itu sekarang, Pak, saya menangis. Kenapa? Ternyata kita sendiri melewatinya loh. Iya betul, saudara. Ternyata kita sendiri melewati semuanya. Ketika saya keluar bekerja dari Surabaya tinggal di sini, ternyata kita sendiri menjalaninya. Tidak ada yang tahu. Dan kita juga tidak minta supaya orang peduli, kita nikmati. Kok bisa ya? Ada rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain. Harusnya dalam posisi itu banyak orang sudah jatuh dan stres dan putus asa. Mengapa kok bisa? Pernikahan kita tidak pernah terganggu. Biasanya orang begitu kurang 1 juta uangnya sudah cerai. Sudah berkelahi, sudah ribut aja. Ternyata saya baru paham. Firman Allah itu membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana. Kadangkala orang berlebihan ya, menyebutkan Pak Stephen itu penasihat yang ajaib. Bukan. Penasihat yang ajaib itu adalah Tuhan. Tapi sesungguhnya nasihat-nasihat pendeta itu pun lahir dari firman Allah. Jadi kalau saudara, ini saya kasih tips. Kalau saudara harus terpaksa datang ke pendeta, mau konsultasi atau konseling, jangan kau datang sebenarnya sudah bawa proposal. Aku maunya gini, Tuhan tinggal tanda tangan. Jangan. Kalau engkau datang kepada Tuhan lewat hamba Tuhan, dengarkan apa katanya. Amin. Walaupun dia tidak tahu persis masalahmu, gak mungkin tahu. Kamu cuma ngomong setengah jam, 1 jam, mana mungkin tahu detailnya. Tapi begitu dia memberi nasihat, bikin begini, lakukan. Amin. Nah, pengalaman saya jadi pendeta, pengalaman saya jadi guru, jadi dosen.
Orang datang pura-pura minta pendapat. Begitu kita sudah pilihkan kata-kata dari Tuhan menasihati dengan baik. Ternyata dia sudah punya rencana, dia bikin A, B, dan C. Ternyata itu tadi hanya formalitas. Aku sudah datang kok kepada pendeta. Hancur hidupmu. Seringkali kamu mengira, kamu datang kan masalah ekonomi ya. Pak, aku punya utang banyak ini, bagaimana caranya? Pendeta nasihati, kamu suami istri baik-baik dekat. Dalam hatimu pasti gini, ini gak sekolah ekonomi. Pendeta sekolah firman Allah ya gini, nasihatnya masalah malah nikah, apa hubungannya? Harusnya kan bikin gini, deposito tabung begini. Dasar pendeta gak sekolah ekonomi, mati kau. Kau pikir firman Allah lebih rendah dari ilmu ekonomi? Nangkap? Ini saya ngomong pengalaman, bukan 1-2 orang. Kita seringkali rugi. Pura-pura datang kepada Tuhan, pura-pura datang kepada pendeta. Padahal kamu sudah punya rencana jalan keluar. Mana bisa kayak gitu Pak, harus gini, ini masalah ekonomi, enggak bisa gitu. Mati kau. Kau kira ilmumu itu lebih tinggi dari nasihat firman Allah. Nangkap jemaat? Bagi orang banyak makan yang penting. Bagi orang banyak ikut Tuhan itu prosperity, kebahagiaan, kesuksesan. Itu yang kami perlukan. Tidak. Cari dahulu kerajaan Allah. Baru yang lainnya itu ditambahkan. Itu rumusnya dan rumus kerajaan surga tidak bisa dirubah. Amin jemaat. Tidak bisa dirubah. Maka seringkali kita rugi. Kita sok-sokan ingin mendikte Tuhan, ingin mengajari Tuhan. Harusnya gini, harusnya gini. Lebih baik jangan datang. Saya ulangi, lebih baik jangan datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada pendeta. Karena saran-saran yang disampaikan pendeta yang tidak kau lakukan akan jadi kutuk kepadamu. Keras ya Pak Pendeta ngomongnya ya. Tapi supaya kita diberkati Tuhan. Untuk memahami rahasia kerajaan Allah ini saja, ini. Telinga ini diperbaiki. Kepada anak-anak saya selalu bilang, listen to me. Dengarkan Papa berbicara. Itu saja. Ketika dia tidak melakukan, kacau hidupnya. Karena kita bukan dukun. Tapi kepada kita diberitahukan rahasia itu. Amin. Kepada kamu diberikan rahasia itu. Masalahnya jemaat tidak mau tahu. Kepada para rasul, kepada hamba-hamba Tuhan diberikan karunia itu. Dan ketika berkhotbah inilah momen terhormat bagimu. Dengar apa yang sudah Tuhan berikan kepada para hamba-hamba Tuhan itu. Dengar. Kalimatnya sederhana. Kalau tidak orang sekolahan seperti saya, mungkin pendetanya sederhana ngomongnya. Saudara-saudara kita harus dengar ya. Karena saya orang sekolahan bahasanya lain. Tapi dengar. Dengar saja. Gak perlu modal kan. Dengar saja. Perbanyak amin. Perbanyak berkata, ya Tuhan saya mau. Memang gak masuk akal ini. Ya Tuhan saya mau. Tadi malam talk show kaum muda, hati saya bersuka cita. Masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab tadi malam. Dan akan dijawab oleh istri saya lewat nasihat saya nanti. Di foto pertanyaannya lalu dijawab di Instagram. Masih banyak. Kok bisa banyak pertanyaan itu? Oh berarti mereka mendengar. Anak-anak muda ini nanti akan menjadi anak-anak muda yang berhasil. Amin. Banyak anak-anak muda sombong. Tidak mau dengar firman Tuhan. Aku bisa lihat dari depan sini. Anak-anak muda itu begitu dengar khotbah. Dalam hatinya langsung blocking. Preketek. Omong kosong. Sayang hidupmu. Saya sudah melihat banyak anak-anak muda. Sampai hari ini gak jadi apa-apa dengan kesombongannya. Saya ulangi. Sampai hari ini tidak jadi apa-apa dengan kesombongannya. Karena yang diminta oleh Tuhan untuk mengetahui kerajaan yang luar biasa ini, kerendahan hati dan sikap hati yang mau terbuka
untuk ditolong oleh Tuhan. Amin. Belajarlah anak-anak muda, khotbah di gereja ini tidak lama, maksimal 45 menit 1 jam. Kalau lebih pendeta pasti minta izin. Tidak lama, tidak panjang-panjang. Gak seperti kamu waktu pacaran itu sampai pagi. Sampai pagi kau pacaran kan? Tidak ada ngantuk, nyamuk begitu banyak tetap bertahan sampai akhir hayat. Tapi di sini engkau ditolong oleh Tuhan. Modalnya cuma ini, mendengar. Semakin banyak berarti rahasianya tadi apa, Kak Nelson? Kepada siapa yang punya, semakin banyak diberi. Semakin perbanyaklah frekuensimu mendengar firman jemaat. Amin. Semakin perbanyaklah meningkatkan apa yang kamu punya. Karena kamu tidak sadar ketika kamu punya satu saja. Apa itu? Tuhan, aku percaya kepadamu, firman Allah aku dengar, aku beriman. Amin. Besoknya ditambahkannya pengertian lagi. Anak muda yang sedang berkhotbah di depan saudara inilah orangnya. Dari tadinya tidak mengerti, bingung-bingung di Pulau Batam tahun 1999. Pendeta ini ngomong apa? Aku gak pernah dengar kayak gini nih. Ngapain khotbah kayak gini-gini? Tetap datang besoknya. Dengar lagi, bingung lagi. Ada apa sih? Aku datang sini mau lihat cewek. Betul loh. Saya dulu anak muda ke gereja mau lihat cewek. Saya datang ke gereja saya dulu di Batam itu karena diongkosi cewek. Wong aku masih pengangguran kok. Karena di Batam itu memang kekurangan laki-laki. Jadi kalau cewek lihat laki-laki, dibiayai hidupnya. Tanya istri saya. Jangan sekarang. Lu beneran? Ngapain sih khotbah-khotbah sini? Penyucian. Aku datang sini mau lihat cewek kok. Datang lagi besoknya. Karena setiap kali ibadah selesai, anak muda itu bilang begini, ya Tuhan aku percaya firman-Mu yang gak jelas itu. Iya, besoknya datang lagi, ditambah-tambahkan pengertian, ditambah-tambahkannya pengertian. Akhirnya Tuhan melihat, kamu gak cukup kupakai jadi sukses di dunia ini, jadi seorang instalatir atau pemborong listrik. Aku mau pakai kamu jadi hambaku aja. Semakin kamu punya, semakin banyak melimpah. Nanti kamu tidak perlu konsultasi lagi kepada siapa-siapa. Firman itu akan menuntun langkahmu bagaikan pelita bagi jalanmu dan terang bagi langkah-langkahmu. Dia yang akan menuntun anak muda itu. Oh iya, firman yang kemarin. Oh, kamu akan terkejut dan banyak kesaksian-kesaksian akan keajaiban-keajaiban Tuhan yang engkau rasakan dalam hidupmu. Amin. Belajarlah mendengar dengan baik. Karena kepada siapa memiliki akan dilimpahkannya berkali-kali lipat. Kalau yang rohani saja diberikan oleh Tuhan. Saya percaya sekali, saya pelankan suara saya supaya kalian tidak salah motivasi. Saya percaya sekali hidupmu pasti lebih sukses dari sekarang. Amin. Masa depanmu pasti lebih cerah dari hari ini. Amin. Tuhan akan melimpahkan segala berkat-berkat jasmani itu yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.